Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas soal kepemimpinan dan keorganisasian. Di sini saya tidak sendiri, sudah ditemani para pemangku jabatan tertinggi di SMK Negeri Mojagung. Yang pertama bersama Ketua DPR kita, yaitu Mas Rizky Nur Prasetyo dari kelas 10 RBL. Dan ini adalah Menteri Perekonomian SMK Negeri Mojagung. Nama saya Joseph Adiro. Teman-teman saya bisa manggil Hiro atau Jojo, terserah. Saya dari kelas 12 KI. Dan yang terakhir ini yang paling gandeng sendiri, Menteri Agama. Nama saya Anis Marsila dari kelas 11 RBL. Oke, langsung saja ini masuk ke masalah keorganisasian. Kenapa saya tadi menyebut DPR, Menteri Perekonomian, terus Menteri Agama? Mungkin kalian juga penasaran. Masa iya sih jenenge ngono? Gak yo, gak lah, gak. DPR ini ketua DPR itu sampean apa aslinya jabatannya? Ketua 2 di OSIS. OSIS. Saya sebut DPR karena juga tugasnya itu menyampaikan aspirasi teman-teman lah semua ke pemerintahan, ke sekolah, ke presiden, ke bapak kepala sekolah. Nah, ini Menteri Perekonomian, jabatan aslinya di mana, Mas? Jadi ketua OSIS. Ketua OSIS. Ketua koperasi. Tikung. Sorry. Terus ini terakhir, Mbak. Menjadi ketua umum remaja masjid SMK Negeri Mojagung. Nah, itu semua saya sebut itu biar lebih familiar lah kalian, biar tidak terlalu bingung. Tuh. Terus perlu diuji juga ya, namanya juga ketuaan ya, masa plaflo lah, gak mungkin ya. Ini yang mungkin masuk ke pertanyaan yang pertama, kepo pertama ini. Apa sebenarnya motivasi kalian tuh ikut organisasi dari Mbak Dulu? Motivasi dari diri saya sendiri sih, dulu SMP saya nggak pernah ikut organisasi. Terus SMK ini mau nyoba ikut organisasi untuk lebih meningkatkan rasa kebersamaan, kepedulian, kekeluargaan juga gitu. Belajar. Ke Mas Bro, bagaimana untuk kenapa motivasinya kok mau bergelut di dunia keorganisasian? Kalau dijawab secara jujur sih, untuk motivasi tidak ada sama sekali. Awalnya sih cuma pengen coba-coba, awalnya hanya membantu, sekedar membantu, dan sekarang lebih diberi tanggung jawab untuk memimpin teman-teman. Cuma gitu aja sih. Gitu aja. Terus rasa berarti cuma main-main ini? Iya, cuma main-main, tapi lama-kelamaan kok dibawa serius. Oh, oke. Tak kira tetap Cuma main-main awalnya. Awalnya main-main. Terus dapat hidayah ketertarikan dari mana? Siapa? Dari mulai main-main terus dibawa serius. Saya sih kurang mengerti ya, awalnya sih cuma main-main. Awalnya cuma main-main, saya kerjakan secara serius. Saya mau diutus apa untuk membantu apa, terus lama-kelamaan dari pihak pembina sendiri mengutus saya untuk menjadi pemimpin. Itu nih. Oh, oke. Terus ini Awalnya tidak tahu. Konyol Lion. Oke, yang terakhir nih, Bapak Ketua DPR, bagaimana? Kok iso padahal masih kelas 10 beri tugas pemangku jabatan tertinggi lah istilahnya. Kalau saya sih dari dulu, dari SMP-nya itu emang udah ikut organisasi, baik itu pramuka maupun di OSIS. Tapi kan waktu kita SMP itu gimana ya, cuma sebagai figur. Jadi kita itu masih dibimbing sama ibu guru, bapak guru. Jadi kita itu cuma nggak mikir, nggak menjalankan, tapi kita cuma menjalankan aja, nggak sekedar mikir. Tapi kalau di SMK ini itu kita benar-benar dilatih untuk menjadi mandiri, menjadi seorang pemimpin yang tegas, bertanggung jawab, dan mandiri. Terus kok bisa menjalaninya dengan ikhlas padahal tanggung jawabnya lebih berat? Ya awalnya sih saya ya ragu-ragu ya, soalnya kan belum pernah pengalaman jadi ketua OSIS. Jadi ya awalnya juga coba-coba dulu, nekat. Jadi ya cuma bodoh nekat lah. Oh, gitu. Dan alhamdulillah setelah dicoba saya pun bisa terbiasa. Oke, berarti kebanyakan dari coba-coba, dari mulai kepo lah gimana soal keorganisasian ya. Ya lebih mendalami. Nah, terus masuk ini, kalau ikut keorganisasian apa nggak buat tambah pusing?
tugas semakin banyak, apalagi kewajiban yang utama itu sekolah. Dari Mas Biru Kawan? Oh, iya. gimana? Kalau tambah pusing itu benar sekali. Nggak ada yang namanya kalau nggak pusing, kalau ditambahi tanggung jawab seperti tugas itu nggak mungkin yang nggak ada yang pusing, pasti pusing. Dimana kita harus memilah-milah mana yang harus kita prioritaskan dulu, sekolah atau organisasi dulu. Untuk lebih sih kita harus fleksibel diri sih. Iya, fleksibel dalam membagi waktu, mana yang harus kita prioritaskan dulu. Nah, kalau Mbak E sendiri, bagaimana kendalanya saat harus ngatur waktu organisasi sama belajar? Kendalanya mungkin dari waktunya, mungkin kayak waktu pas seharusnya itu pelajaran, tapi tiba-tiba kita ada kegiatan organisasi atau apa, itu sangat sulit untuk ngatur waktu, tapi kita harus benar-benar bisa memilih mana yang harus diprioritaskan gitu, antara organisasi itu ataupun pelajarannya. Itu untuk kendalanya. Nah terus untuk bisa seimbang, bagaimana mengerjakannya? Kalau saya sendiri, saya itu setiap harinya punya jadwal sendiri. Yeah. Jadi kita harus benar-benar pintar untuk manajemen waktu diri kita sendiri gitu. Dalam sehari kita ada waktu untuk organisasi ini setiap jam apa, kita ada waktu untuk belajar itu setiap jam apa, itu kita harus benar-benar punya jadwal dan manajemen waktu gitu. Terus ini untuk ketua DPR sendiri, bagaimana cara ngatur waktunya? Sebenarnya kalau dibilang ikut organisasi itu kan mungkin kebanyakan orang itu beranggapan kalau ikut organisasi itu waktunya itu terbuang sia-sia, kayak ketinggalan KBM, prestasi turun, dimarahin orang tua. Sebenarnya itu tergantung pada setiap individu ya, bisa nggak dia meminus waktu. Ya kayak yang dikatakan sama Mas Heru sama Mbak Aris tadi, lebih apa ya, memprioritaskan yang penting gitu. Jadi membuat jadwal, kayak jam segini saya harus ngapain, jam segitu saya harus ngapain. Jadi udah ada koordinasi antara diri dan waktu gitu. Oke. Manajemennya harus pasti ya, nggak boleh aur-auran. Negatifnya atau banyak sengsaranya atau banyak senangnya? Balance, sama, maksudnya seimbang. Kalau kita bilang senangnya atau susahnya itu tergantung sama pribadi. Kalau kita bikin happy aja, walaupun banyak sekali cobaan, banyak sekali masalah. Kalau kita bawaannya happy, bakal happy terus. Apapun yang menjadi permasalahan itu akan menjadi terasa ringan. Kalau menurutku sih, kalau aku sih senang-senang, happy. Kalau Mbak E sendiri, enaknya di organisasi itu apa? Enaknya itu pastinya itu ya, punya keluarga baru. Kita itu bisa kayak saling menghargai, bisa kayak senang-senang bersama, terus susah-susah juga bersama gitu. Itu enak. Oke, terus Mas Ketua DPR ini, hikmah dari susahnya berorganisasi yang kami dapat. Kalau dari susahnya berorganisasi itu semisal gini, kita ikut organisasi, kita punya sebuah planning, misalkan mengadakan acara, dan acara tersebut itu istilahnya itu kurang berjalan lancar lah. Jadi kita itu berpikir 2 kali untuk memperbaikinya di acaranya lagi. Misalkan acara ini kita adakan, kendalanya itu masalah kayak biaya ya. Terus yang kedua itu kita pikir lagi, jadi kita itu ambil kesimpulan, ya semacam evaluasi. Saya di acara ini kurangnya apa, kendalanya apa, jadi diperbaiki lagi di yang akan datang. Oke. Bentar ini ya, minta maaf. Selain suara kita mungkin ada suara kulkas yang ikut nimbrung. Benarnya ini kita juga nih dari tadi di depan mau syuting di depan juga ada yang nyanyi nggak enak, ya udah masuk ke sini ternyata kulkasnya juga ikut nyanyi ya. Mungkin tidak dominan. Ya, tapi kalian juga bisa lah mencermatinya. Lanjut ya, mungkin tadi minta maaf soal berisik gak fokus, tapi kalian fokuskan sendirilah di pembicaraan kita. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya ini. Masuk ke pemimpinan.
definisi ya, korek Definisi. iya definisi soal kepemimpinan buat kalian ini dari kita dekat dulu. Kalau menurut saya, pemimpin itu seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain lah, bisa menjadi suri tauladan dan bisa memberi efek positif maupun negatif lah, tentunya positif ya, sehingga dalam suatu organisasi itu dapat tercapai tujuannya. Oke, terus untuk pemikiran soal ke Menteri Perekonomian Definisi. Kalau menurut saya pribadi, pemimpin adalah figur. Tapi pemimpin bukanlah bos. Pemimpin bukanlah bos. Bukan untuk penyuruh, bukan untuk menyuruh anak buahnya, tetapi untuk memimpin. Memimpin dalam arti apa? Membangun semangat kerjasama, membuat partner. Bukan beranggapan menjadi aku ini pemimpin, aku bos dan kalian anak buahku, tidak seperti itu. Kalau lebih ke membangun kerjasama, menjadi partner kerja, bukan menjadi suatu bos dan anak buah. cukup mantap jawabannya. Dipersiapkan nanti malam. Waduh mantap. Ngomong no. Oke, soal pandangan dari keagamaan bagaimana kepemimpinan itu? Kalau menurut saya sih pemimpin itu seseorang yang memberikan aura positif dalam suatu kelompok atau suatu organisasi seperti itu. Dan pemimpin itu juga ketika mengambil keputusan itu selalu meminta petunjuk pada Allah ya, jadi keagamaan seperti itu. Pemimpin juga betul kata Mas Jero tadi, nggak harus jadi seorang bos atau gimana, karena pemimpin itu sudah seharusnya membaur ke dalam anggotanya. Lalu untuk pemimpin yang baik, menciptakan pemimpin yang baik di mata anggota kalian, menurut kalian harus bersikap ya seperti apa? Dari Mas Bersikap rendah hati, tetap membangun kerjasama dengan partner-partnernya, terus punya idealis yang tinggi tapi tetap dalam konteks kerendahan hati, gitu aja sih. kalau dari segi DPR ini mungkin gimana? Soalnya kepemimpinannya itu luas banget sampai. Kalau menurut saya, kepemimpinan itu yang baik itu pertama itu harus benar kata Mas Jero tadi, rendah hati. Karena seorang pemimpin kan harus disegani oleh banyak orang ya, terutama anggota-anggotanya. Jadi nggak mungkin kalau pemimpin itu mempunyai sikap sombong dan nggak baik, itu nggak mungkin lah. Pasti anggotanya itu ada yang nggak suka. Terus yang kedua itu harus bisa mengayomi, menjadi suri tauladan yang baik dan bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Dan yang paling penting itu nggak ada pilih kasih lah sama anggota-anggotanya. Misalkan anggota ini kayak cantik, kayak pandai, itu nggak ada, harus adil. Oke. Untuk sisi keagamaan bagaimana, Mas? Dalam Islam itu juga seorang pemimpin itu hendaknya seorang yang adil. Jadi pemimpin yang baik itu pemimpin yang adil. Karena kelak nanti di akhirat juga pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang pemimpin juga harus bisa menjadi suri tauladan bagi anggotanya. Terus seorang pemimpin sudah seharusnya memiliki idealis dan intelektual. Namun seorang pemimpin juga tidak boleh bersikap sombong atau otoriter. Oke. Saya kepingin tadi menemukan jawaban soal dalil-dalil dan hadis-hadis tapi gak nemu ya. Oke, wis lanjut. Problem di keanggotaan kalian dan cara mengatasinya yang paling berkesan lah buat kalian, itu permasalahan apa selama ini dari Mbak Ibu? Permasalahan dalam organisasi. Iya, dan cara sampai mengatasinya. Mungkin keegoisan ya, karena kan setiap anak ataupun anggota itu pasti ada yang egois atau individualis. Nah itu kalau saya sendiri, cara mengatasinya saya akan lihat dari beberapa sisi ya. Sisi masalah itu dari anak ini, dari yang lainnya, atau gimana. Terus saya akan mencoba untuk mencari solusi, tapi tetap membuat anak itu nyaman. Oh, oke. Jadi masalah bidang keekonomian menurut Mas, gimana Mas? Kan, Permasalahannya. aku sih sepemikiran sama Mbak dari bidang keagamaan tadi. Kalau egois itu tentu ada dan itu tidak bisa dipungkiri.
untuk suatu organisasi. Pasti ada anggota, teman-teman, partner kerja yang mempunyai egois yang sangat tinggi lah acaranya. Bagaimana cara kita untuk mencari solusi? Yaitu tadi benar yang dikatakan. Coba kita tanyai, coba kita asarannya itu kita rebut, kita ajak omong-omongan. Mintanya apa? Solusinya gimana agar tidak untuk menyakiti antara satu dengan yang lain, tetap rasanya aman. Oke, terus ini untuk pemimpin DPR misalnya kan juga saya lihat tugasnya cukup kompleks, menyeluruh lah istilahnya. Juga menteri di bawah sampean, menteri keagamaan juga di bawah sampean. Apa permasalahan yang cukup rumit yang sampean hadapi selama ini? Kalau menurut saya sendiri sih memang masalah utama itu egois. Kenapa? Karena organisasi kan nggak hanya menyangkut 1 atau 2 orang, tapi beberapa orang. Dan di beberapa orang itu kan nggak hanya dari satu kalangan sih, ada yang kelas ini, kelas ini, kelas ini. Nggak banyak dari mereka yang kayak buat grup sendiri gitu. Bisa kayak grup ini, grup ini. Seperti itu masalah yang paling timbul lah. Dan menurut saya itu ya dikumpulkan bareng, kayak diajak nimbrung, kumpul 1 atau 2 orang. Nanti saya yakin pasti 1 atau 2 orang itu akan ngajak-ngajak yang lain. Jadi semua itu akan kumpul bareng. Oke. Terus dari masuk enaknya nih, enaknya jadi seorang pemimpin kok dia nggak jadi anggota terus kayak lebih ringan. Nah, terus jadi pemimpin enak gitu tapi dari Mas Jero. Enaknya sih belum terasa ya, lebih ke dominan ke tidak enaknya. Maksudnya kan tidak enaknya kan gini, kita dikasih wewenang, dikasih tanggung jawab untuk memimpin itu kan sesuatu yang sangat berat. Tetapi tidak dominan untuk merasa berat itu. Kita coba buat happy aja sih. Kalau enaknya sih belum ketemu. Belum ketemu ya. Terus bisa menjalani dengan ikhlas ketidakenakan itu. Ya dijalani dengan happy. Iya. Berarti kebahagiaannya kalian temukan sendiri. Iya. Nah, itu. Terus kalau soal Mbak, bagiannya enaknya itu bisa belajar banyak hal sih, terlepas dari anggota ya. Kita itu kadang sering kayak kumpul dengan anggota organisasi lain, dan dari situ kita belajar banyak hal ya, mungkin kayak cara kepemimpinan, terus kita cara mengatur sebuah organisasi. Dan enaknya ya belajar itu, kita belajar soal itu. jadi Mbak Egi senang belajar lah, senang menimba ilmu yang baru. Kalau ayo Mas, Kalau nggak enaknya pemimpin itu Enaknya. ya, kalau enaknya pemimpin itu mungkin sekitar 2/8 lah. Jadi 2 enaknya, 8 itu nggak enaknya. Tapi enaknya itu gini, pemimpin kan istilahnya itu sebagai frontman ya dalam suatu organisasi. Jadi kalau pemimpin itu pasti yang pertama tahu, anggotanya belum tahu, pasti pemimpin dulu yang tahu. Baru nanti akan disampaikan ke anggota yang lain. Jadi enaknya itu dapat lebih dulu lah intinya pengalaman-pengalaman itu. Oke, soal itu jadi enaknya itu diciptakan sendiri intinya kalau dalam berorganisasi dan cara memimpin. Karena namanya juga berorganisasi pasti dibenturkan dengan permasalahan-permasalahan terus. Tuh. Terus ini masuk ke soal kebijakan. Kebijakan apa yang paling kalian rasa paling masuk lah, paling kreatif yang sudah kalian ciptakan dari soal keagamaan dulu selama ini dan selama menjabat, kebijakan apa yang sudah dikeluarkan? Kebijakan yang sudah dikeluarkan. Kalau saya sendiri waktu itu soal menabung ya. Pertama di organisasi saya itu kita mengeluarkan kebijakan menabung, di mana itu setiap hari Jumat, setiap rapat itu anak-anak itu diberikan menabung, dan menabung ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan kita selanjutnya, seperti kayak kita mau buat apa atau kita mau kemana gitu, bisa pakai uang itu. Terus yang kedua di Mas juga saya buat itu kebijakan tentang Apa? Iya, kebijakan kalau masuk soal pokoknya ide-ide yang telah dikeluarkan selama kamu menjabat. waktu itu kita
mengaplikasikan ide untuk membuat suatu BIM Islami di dalam organisasi ini. Jadi kita tetap berorganisasi, tapi kita juga tetap intinya menyalurkan kreativitas anggota kita. Cukup mantap juga. Terus soal perekonomian mas, Perekonomian. sudah makmur apa belum? Kalau dari saya pribadi untuk kebijakan mungkin yang dominan itu rekrutmen kepengurusan baru. Untuk tahun-tahun sebelumnya itu rekrutmen itu sangat susah apa? Tidak fleksibel. Tidak fleksibelnya kayak gini. Semuanya itu mendadak. Ada katakanlah seperti sertijab itu mendadak semua untuk mencari kepengurusan baru. Nah, mungkin di tahun ini saya dan teman-teman ada kebijakan ini. Untuk mencari kepengurusan baru, kita awali sejak dini itu sejak anak peserta didik baru kelas 10 itu sudah kita tawari. Jadi lebih enak. Kita untuk menyeleksi kepengurusan baru itu lebih enak. Oh, ternyata si A karakternya seperti ini, si B karakternya seperti ini. Jadi kita itu bisa lebih selektif dalam memilih kepengurusan. Gitu aja. Terus soal ini dalam keorganisasian OSIS keputusan yang terjadi. Kalau dalam organisasi OSIS itu kan kita ada semacam SI ya, SI itu semacam kelompok kerja. Dan itu ada salah satunya itu SI kewirausahaan. Nah seperti itu. Jadi kita itu dari OSIS itu ada semacam lahan ya, kayak lahan bebas lah gitu. Itu bisa ditanami kayak toga, cabai, tomat dan lain-lain. Tujuannya itu agar kita itu bisa belajar berkebun juga tentunya. Dan itu kan ya lumayan ya kalau semacam kayak ada panen, jadi kayak ada dijual gitu. Jadi lebih meningkatkan untuk berdaya guna lah. Seperti itu. Kemudian untuk kedua itu namanya OSIS kan ya juga ada ruangan ya, setiap organisasi itu pasti ada ruangannya. Di sini itu kita membolehkan setiap anggota itu bisa masuk gitu loh. Jadi kita bisa bercanda-canda bareng di ruangan, bisa ya intinya itu guyon bareng lah. Seperti itu. Oke. Jadi itu jangan selama mereka menjabat. Menjabatnya dari berapa tahun? Ini dari mas DPR Masih 1 tahun. 1 tahun ya. Untuk perekrutan baru lagi kapan kira-kira? Perekrutan anggota. Iya. Itu rencananya kan Gantian kepemimpinan. iya, itu rencananya itu ya waktu mendekat ini soalnya kan masih ada pandemi juga. Jadi kita itu belum tahu gitu loh rekrutnya itu kemungkinan secara online. Oke, ini masuk ke sesi terakhir, pertanyaan terakhir ini. Pesan untuk pemimpin generasi selanjutnya yang ingin dilanjutkan dari bidang DPR dulu apa? Pesan saya untuk pemimpin yang akan datang, kalian harus lebih bertanggung jawab lagi, lebih rendah hati, tidak sombong, mengayomi, dan kalian harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Untuk yang paling penting, kalian harus bisa mengayomi kepada anggota-anggota lain. Jangan pilih kasih, baik dipandang dari segi apapun. Dan untuk pemimpin yang akan datang, saya berharap juga kalian itu jangan terlalu membebankan diri, jangan ambil pusing jadi pemimpin. Kalian punya anggota yang bisa kalian ajak untuk berdiskusi. Untuk dari segi perekonomian untuk melanjutkan tanggung jawab Mas berharap ke pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang memiliki jiwa teamwork, hard work, pray work, sama sudah itu aja sih. Istilahnya mungkin terlalu berat ya, mungkin nanti kalau kalian nggak Ada paham translate-nya di sini. silakan translate sendiri, kunjungi dulu ke Google untuk bidang keagamaan. Buat kalian yang mau jadi pemimpin itu nggak mudah. Jadi pesan saya, kalian harus ketika mau mengambil keputusan, kalian harus benar-benar minta pendapat sama Allah, minta pendapat sama anggota-anggota kalian. Terus juga kalian juga harus membekali diri kalian dengan intelektual, dengan ilmu-ilmu di dunia maupun untuk agama juga. Itu yang bisa disampaikan dari pesan lah
untuk kalian yang pingin banget jadi bagian dari keorganisasian 3 ini, apalagi menjadi seorang pemimpin, itu tadi pesannya. Kalian bisa belajar lebih luas soal sekolah, nggak hanya soal pelajaran. Ini yang bisa kalian simak, untuk kalian pelajari, untuk kalian cerna, bekal buat kalian nanti kalau kepingin masuk dalam keorganisasian dan dalam kepemimpinan. So, selanjutnya, tonton video selanjutnya soal perkenalan ketiga organisasi ini, organisasi DPR, organisasi peminjaman, pokoknya ke OSIS lah, OSIS, terus nanti bidang perekonomian ini soal OPSIS, dan bidang keagamaan, Permas, nanti akan dibahas lebih lanjut bagaimana dalam sisi dalamnya organisasi itu. Kalian nantikan video selanjutnya. Dari kami terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, dan terima kasih untuk bintang tamu kita ini sudah belan-belani lah, meluangkan waktu. ya meluangkan waktu dan juga nyawanya soalnya dalam masa pandemi seperti ini. Oke, terima kasih untuk kalian sudah menyimak dan menghabiskan kuota hanya untuk mendengarkan suara kita. Webian ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and subscribe. And comment.